Timnas Indonesia akhirnya kalah 1-0 saat melawan Yordania dalam laga penyisihan Grup A, kualifikasi Piala Asia 2023, di Jabr Al-Ahmad International Stadium, Kuwait City, hari Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada awal babak pertama, Timnas Yordania langsung memberikan tekanan. Timnas Indonesia mendapatkan peluang emas pada menit ke-20 lewat Dimas Drajat. Berawal dari umpan Pratama Arhan dari sisi kiri, Dimas melepaskan sundulan yang melebar tipis dari gawang Yazid Abulaila. Timnas Yordania langsung balas melancarkan serangan balik hanya berjarak 1 menit setelahnya. Yazan Al-Naimat berlari ke sisi kanan Timnas Indonesia setelah mendapatkan umpan dari tengah. Namun, Yazan gagal memaksimalkan peluang tersebut dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Selanjutnya Sadil Ramdhani mengirimkan tendangan keras dari luar kotak penalti. Namun kiper Yazid Abulaila berhasil menghalau bola. Di babak pertama, Timnas Indonesia tampil cukup baik dan disiplin. Kedua tim saling melakukan serangan secara bergantian. Meskipun secara peringkat FIFA, tim Yordania berada di atas Timnas Indonesia, namun para pemain Indonesia nampak cukup memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan mampu mengimbangi permainan Yordania. Di lini depan, Dimas Drajat, Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, maupun Ricky Kambuaya dan Mark Klok mampu memberikan ancaman yang cukup membahayakan gawang Yordania. Demikian juga di sayap kiri, Pratama Arhan tampil cukup baik memberikan manuver-manuver berbahaya juga umpan-umpan kepada pemain depan Indonesia. Di lini belakang, Elkan Bagot, Ridho dan Fahrudin bisa menghalau berbagai serangan. Ditambah penampilan cemerlang Nadeo Argawinata beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Babak pertama berlangsung cukup sengit, namun belum tercipta gol dari kedua tim, sehingga kedudukan masih berakhir dengan skor 0-0. Awal babak kedua, Timnas Yordania langsung melakukan gebrakan dan berhasil mencetak gol pada menit ke-48. Adalah Moussa Al-Tamari yang menerima umpan dari sisi tengah lapangan. Dia membawa bola ke depan gawang dan mengirimkan umpan kepada Yazan Al-Naimat. Yazan langsung mengeksekusi bola ke sisi gawang Indonesia yang kosong. Sehingga skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Timnas Yordania. Setelah gol itu Indonesia berusaha terus membalas, meskipun Yordania juga terus-menerus melakukan tekanan yang berbahaya. Timnas Indonesia melakukan ancaman berbahaya ke gawang Yordania pada menit ke-50. Pratama Arhan melepaskan serangan lewat lemparan jarak jauhnya mengarah tepat ke gawang. Namun, lemparan Arhan hanya membentur tiang atas gawang Timnas Yordania. Pada menit ke-68, serangan dari Timnas Yordania lewat tendangan sudut, Moussa Al-Tamari melepaskan tendangan yang langsung mengarah ke gawang Timnas Indonesia. Namun, kiper Nadeo Argawinata sukses menepis bola. Pada menit ke-72 pertandingan sempat terhenti karena pemain Timnas Yordania menginjak kaki Witan Sulaiman. Witan harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Pada menit 79, Timnas Yordania mendapatkan hadiah penalti, setelah Asnawi Mangkualam dianggap melanggar Moussa Al-Tamari di kotak penalti. Abu Zraik yang menjadi eksekutor gagal melaksanakan tugasnya, ketika dengan gemilangnya, Nadeo Argawinata sukses mengamankan bola. Hingga akhir babak kedua skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Yordania tidak berubah. Dan Indonesia harus menerima kekalahan dalam pertandingan ini. Berikut line up Timnas Indonesia babak pertama menurunkan: 1. Nadeo Argawinata, 2. Fahrudin Arianto, 3. Rizky Ridho, 4. Elkan Bagot, 5. Rahmat Irianto, 6. Mark Klok, 7. Ricky Kambuaya, 8. Pratama Arhan, 9. Witan Sulaiman, 10. Dimas Drajat, 11. Sadil Ramdhani. Cadangan: Adi Satrio, Syahrul Trisna, Alfeandra Dewangga, Edo Febriansyah, Terence Puhiri, Marcelino Ferdinand, Irfan Jaya, Stefano Lillipali, Asnawi Mangkualam, Koko Ari, Syahrian Abimanyu, dan M. Rafli. Timnas Indonesia masih akan melakoni pertandingan berikutnya melawan Nepal, yang menjadi pertandingan penting dan menentukan dalam persaingan untuk lolos ke putaran final Piala Asia tahun 2023 nanti. Jikapun pada akhirnya Timnas Indonesia belum berhasil menjadi pemuncak Grup A, Garuda masih punya jalan alternatif menuju Piala Asia 2023. Nadeo Argawinata dan rekan-rekan bisa lolos apabila berhasil menjadi salah satu dari 5 runners-up terbaik
dibanding dengan grup lain. Hasil pertandingan lawan Yordania ini menempatkan timnas Indonesia di peringkat kedua klasemen sementara grup A, walaupun Kuwait menang besar 4-1 atas Nepal. Hal ini karena Indonesia unggul head-to-head atas Kuwait setelah mengalahkan mereka pada laga pembuka. Sebanyak 5 dari 6 runner-up terbaik dari semua grup kualifikasi akan mendapat tiket lolos ke putaran final Piala Asia 2023 nanti. Secara total, 24 tim akan mendapatkan tempat di turnamen yang tuan rumahnya belum dipastikan tersebut. Untuk kedua kalinya, 24 tim akan menjadi peserta putaran final, setelah pada tahun 2019, AFC meningkatkan kuota dari 16 tim. Hingga saat ini, Indonesia memang masih menduduki peringkat 6, di antara ke-6 negara yang jadi runner-up terbaik dari setiap grup. Torehan 3 poin timnas Indonesia, sama dengan Malaysia tetapi Indonesia masih kalah agregat gol dibanding Malaysia. Filipina mendulang 4 poin dengan agregat gol +1, sementara ada 3 tim, yaitu Thailand, Kirgistan, dan India yang mengoleksi 6 angka. Kendati demikian, perkembangan urutan runner-up terbaik ini masih bisa berubah pada matchday terakhir. Hal ini karena Thailand, Kirgistan, India, dan Filipina akan berjumpa pemuncak di grup mereka masing-masing, yang notabene tim terkuat di grupnya. Thailand akan menghadapi Uzbekistan, India menghadapi Hong Kong, Kirgistan lawan Tajikistan, dan Filipina melawan Palestina. Hanya Indonesia dan Malaysia yang akan melawan tim terbawah di klasemen. Timnas Indonesia akan menghadapi Nepal, sedangkan Malaysia bertemu Bangladesh. Semoga timnas Indonesia bisa menang melawan Nepal, juga dengan jumlah gol yang banyak, sehingga bisa menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik yang berhak lolos ke putaran final Piala Asia 2023 nanti.